Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Dan shalom, pada pagi hari ini kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita datang dengan hati yang sungguh. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu yaitu Bapakku Datang. Haleluya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu ini. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau, ku percaya Kau. Dengan iman tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Amin. Amin. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama kita nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa, perbuatan
Kami datang kepada Engkau saat pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sudah baik bagi kami, Tuhan sudah luar biasa bagi kami. Kami mau mengalami Engkau pada ibadah pada pagi hari ini. Kami mau mengalami hadirat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita sudah mengalami betapa Allah itu sangat baik kepada kita semua. Maka dari itu pada pagi hari ini kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali lagi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi Hosana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, tidak ada petunjuk yang lebih sempurna daripada firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku
bebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Bapak Ibu, kita siap mau bersama-sama terbang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan nambah dalam-Mu Tuhan. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan nambah dalam-Mu Tuhan. Ku kan nambah dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ku kan nambah dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, bersama-sama kita mau buat kesepakatan bahwa kita sangat-sangat memerlukan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku setiap hari. Kita akan pujikan lagu ini dengan benar kesungguhan hati kita bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan.
kepada Engkau saat pagi hari ini Tuhan, bahwa kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk pendampingan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sadar bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan memimpin kami. Terima kasih. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Kami siap dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, pada saat ini kita sudah masuk di dalam bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengucap syukur bisa bertemu lewat live streaming ini, dan saya mengucapkan selamat bertemu lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya juga masih akan membawa judul firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan, atau bisa saya tambah kebangkitan di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena gereja kami sekarang sudah mempunyai judul yaitu tentang kebangkitan ya. Puji Tuhan, mari kita akan buka kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah dalam tempat yang kudus, dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap ya dan yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, saudara bisa melihat di situ ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 6 ditulis kata kata yang di dalamnya ada haleluya. Berarti kata haleluya ini sangat penting bagi saudara dan saya. Ini bukan sesuatu yang tidak ada artinya ya saudara. Dalam bahasa Ibrani itu halal, artinya pujian, dan Yah itu berarti Yahweh atau Tuhan. Jadi kata haleluya itu berarti puji Tuhan, atau seperti kita sudah baca pada saat ini, pujilah Dia, artinya pujilah Tuhan, puji Tuhan ya saudara, dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi. Puji Tuhan ya saudara, luar biasa. Pada saat ini dalam ayat yang keempat, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 22, di situ dikatakan padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. Mazmur 22 ini sebenarnya saudara adalah mazmur yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus ketika Dia disalib, dan dari kata-katanya mulai dari ayat 2 Dia selalu berseru memohon kepada Bapa surgawi dan berkata, Bapa
Mengapa engkau meninggalkan aku, itu sebenarnya Mazmur 22 ini adalah kata nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi ini juga merupakan pengalaman dari Daud, saudara, saat dia dikejar-kejar. Ini juga menjadi pengalaman Tuhan supaya juga telah meluputkan bangsa Israel dari berbagai tekanan. Puji Tuhan, saudara, di dalam di saat ini saya ingin membagikan 3 hal yang penting dalam renungan ini. Bagaimana kita membangkitkan roh pujian dan penyembahan. Pentingnya para pemimpin mempunyai kehidupan di dalam pujian dan penyembahan, karena mereka adalah saudara-saudara, yaitu sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemimpin WL, ya, atau singer, pemuji, ya, saudara pemain musik, para kelompok sel yang melayani di wadah-wadah, apakah itu di Pelnap atau Pelprip, ya, saudara-saudara, mereka harus menjadi contoh yang mentransferkan kepada anak buahnya. Dalam kitab Wahyu, saudara, selalu ditulis, ya, atau dicantumkan 24 tua-tua yang menyembah dan tersungkur, ya, saudara-saudara. Ke-24 tua-tua ini tersungkur di hadapan anak domba itu, dan masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, saudara, penuh dengan kemenyan, ya. Kalau saudara melihat itu, itulah doa dari orang-orang kudus. Wahyu 4 ayat 10, saudara, di situ ada 24 tua-tua yang tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia, lalu melemparkan mahkotanya. Jadi para pemimpin itu sebenarnya, saudara, mempunyai peran penting untuk membawa anak buahnya selalu masuk dalam pujian dan penyembahan. Saudara-saudara yang hadir pada saat ini, terutama mereka yang tadi saya sudah sebutkan, ya, melayani Tuhan, baik itu guru sekolah minggu, baik itu pemimpin kelompok sel atau di wadah Bapak Ibu, harus punya di dalam hati itu pujian dan penyembahan, dan itu harus ditransferkan atau diberikan, diajarkan supaya mereka semua dapat mengetahui bahwa sesungguhnya sangat penting pujian dan penyembahan itu. Haleluya. Saudara-saudara, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa, saudara? Kalau dalam Matius pasal yang kalau tidak salah pasal 6 atau pasal 7, di situ Dia katakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu itu adalah, saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17, kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Itu bukanlah soal, katanya, saudara, di dalam Roma pasal 4 ayat 14 ayat 17 itu, saudara, dikatakan kerajaan Allah itu bukanlah soal makan, ya, atau minum, tetapi soal kebenaran. Saudara, memang di dunia ini kita masih perlu makan, perlu minum, ya, saudara. Tetapi, saudara, di samping itu kita juga harus tahu kerajaan Allah itu di mana, saudara. Ya, memang kita tahu nanti satu saat kita ada di sorga, tapi kerajaan Allah itu juga bisa datang di bumi. Saudara, seperti Yesus Tuhan kita berkata, datanglah kerajaanmu. Berarti kerajaan Tuhan itu harus ada
ya di bumi ini seperti yang ada di surga. Apakah itu? Bukan makanan, saudara, bukan harta, bukan minuman, tetapi saudara, kebenaran. Itu yang harus kita minta dari Tuhan, supaya hidup kita ini ada di dalam kebenaran dan sejahtera, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam Injil Matius pasal 6 dikatakan, jangan kamu khawatir ya akan hari esok, apa yang kamu akan makan atau minum, tetapi biarlah yang ada di surga itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus ada, dirasakan oleh saudara di dunia ini. Sukacita karena Roh Tuhan, karena kita menang. Sukacita karena kita bebas dari dosa. Saudara, damai yang kita rasakan di dunia ini karena musuh kita dapat dikalahkan. Haleluya, saudara. Nah, ini yang pertama, saudara, yaitu tadi saya katakan, ya saudara, saudara, bahwa kerajaan surga itu harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pada saat ini saya mau masuk bagian yang kedua. Kapan dimulainya, saudara, pujian dan penyembahan itu dalam Alkitab? Ya, saudara, kita tahu, saudara, tentang bagaimana Musa, ya saudara, dia orang yang luar biasa. Ketika Tuhan menyuruh kepada Musa supaya ia membuat tabernakel atau kemah Musa, maka disitulah bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Saudara, sesembahan mereka itu tidak seperti kita sekarang duduk masuk semua di sini, tetapi mereka harus tinggal di luar, ya, di halaman, ya. Yang masuk ke tempat, lalu ada tempat suci. Nah, disitulah para imam bisa masuk. Ada lagi yang disebut tempat maha suci. Maka di situ ada imam besar, ya, yang satu-satunya yang hanya bisa dia masuk ke dalamnya. Saudara, kemudian kalau kita melihat lagi pada zaman Daud, tetapi pada zaman Daud, setelah tabut Tuhan dapat direbut dari tangan orang Filistin, lalu dibawa Daud ke kemah Daud. Jadi saudara, kita lihat perjalanan Musa yang panjang, silih berganti, ya saudara. Dari zaman Musa kemudian ada hakim-hakim, ada raja-raja, ya saudara, terus sampai kepada keturunan, sampai kepada Daud, saudara. Nah, Daud inilah, saudara, yang luar biasa, ya. Dia adalah seorang raja yang bisa merebut, saudara, tabut Tuhan dari tangan orang Filistin dan kemudian dibawa ke kemah Daud. Dalam 1 Raja pasal 6 ayat 17, saudara, tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah Daud yang dibentangkan Daud untuk kita. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran. Saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 15 dan 20-23, saudara, kita bisa melihat bagaimana begitu rupa Daud ini, saudara, mengadakan pujian, saudara, dia lakukan semua itu dengan di dalam pasal 2 Samuel pasal yang dia menari-nari, saudara. Kita baca, saudara, 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-17, ya. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke dalam kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela.
ia melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dalam ayat 23, 21, maaf saudara, dalam ayat 20 ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja ya orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan dan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjukkan aku menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Haleluya, saudara, luar biasa. Puji Tuhan. Tabut Tuhan itu dibawa masuk ke dalam, lalu diletakkan di kemah dan dibentangkan. Situlah Daud menari-nari, saudara. Dia menari-nari, kemudian Allah menyatakan, ya saudara, di dalam Kisah Para Rasul dituliskan ayat 22. Setelah Daud disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud, saudara, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Daud mendirikan tabernakel, saudara, dengan substansi ibadah tabernakel Musa. Namun, saudara lihat, dikembangkan dengan pujian dan penyembahan, sehingga tabernakel Daud itu hanya berisi tabut Allah dan menyanyikan nyanyian syukur dengan puji-pujian diiringi pemain musik. Haleluya. Saudara, berbeda sekali dengan tabernakel Musa. Ia mempelopori paduan suara dan orkestra. Mari kita akan lihat, saudara, di dalam 1 Tawarikh, di dalam 1 Tawarikh pasal 23 ayat yang kelima dikatakan demikian, saudara. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Wah, saudara, dia mengatur ini, saudara. Dia mengatur yang disebut mempelopori suara dan orkestra, ya. Kemudian di dalam 1 Tawarikh 25, saudara, ayat 1 sampai 3, dia mempelopori profetik, ya. Dia mempelopori profetik. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjukkan anak-anak Esaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf, Zakur, Yusuf, Netanya, dan Azarela. Anak-anak Asaf di bawah pemimpin Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dan Yedutun, dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simel, Hasbah, dan Matica,
6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Wah saudara, saya berpikir pujian itu hanya, dulu saya berpikir hanya ya begitu jadi begitu saja. Tetapi ternyata saudara, Daud dipakai Tuhan untuk melakukan, dan kemauan Tuhan itu dilakukannya. Saudara-saudara, oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menyiapkan diri menjadi pemuji dan penyembah yang diiringi oleh yang diurapi oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau bertumbuh saudara, pujian dan penyembahan tidak dapat dipisahkan. Ini adalah bagian penting dari kehidupan. Beribadah kepada Tuhan, ini adalah bagian penting dari Tuhan untuk beribadah. Dalam Efesus 5 saudara, ayat 18 sampai 20, ini adalah referensi yang cukup kuat untuk memuji, menyanyikan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dikatakan, janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Saudara, kidung pujian dan nyanyian rohani, dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkanlah syukur. Di Kolose pasal yang ketiga ayat 16-17 saudara, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam dirimu, ya, di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah Allah Bapa kita. Saudara-saudara, di sini ada bagian-bagian ya yang disebut mazmur itu apa, saudara? Kidung pujian itu apa? Nyanyian rohani itu apa? Ya, saudara, dikatakan di sini kita harus bersorak, ya. Di dalam Kolose juga dikatakan, biarlah kita menyanyikan nyanyian mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan ucapkanlah syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi saudara, mazmur itu adalah kata-kata yang selalu kata-kata puisi ya, yang diucapkan oleh Daud, oleh pemazmur ya, seperti Tuhan engkau baik, engkau Allah yang maha besar, Allah yang berkuasa ya, dikala aku susah engkau menolong aku. Jadi saudara, itu adalah mazmur ya, itu harus keluar, nyanyikanlah dengan ucapan syukur ya. Mari saudara, kita mau pulihkan kembali. Kalau mungkin saudara biasanya kalau kita memuji Tuhan hanya ya cukup saja keluar dari mulut kita ya, tidak terasa sesuatu. Padahal saudara, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang ada gerakan doa, pujian dan penyembahan ya. Pelayanan interaktif sesama anggota. Ya misalnya itu di Komsel ya. Di Komsel kita bisa saudara interaktif. Jadi bukan hanya satu arah, tapi disitulah saudara kita mau memberikan kepada Tuhan puji-pujian ya. Seperti haleluya engkau besar ya. Itu Daud itu seorang puisi yang wah, Salomo juga ya saudara, kata-katanya bagus-bagus sekali. Itu bisa keluar dari hati, dan itu akan membangun, kita akan bangkit ya. Saudara,
Inilah yang disebut gereja akan menjadi gereja yang bertumbuh. Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu di dalam gereja, termasuk pujian dan penyembahan. Mari kita tingkatkan pujian dan penyembahan, karena ini sangat penting untuk pertumbuhan gereja. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi saya tahu saudara bahwa gereja Pantekosta itu saudara, sorak-sorai itu ada di Alkitab, pakai musik itu ada di Alkitab. Jadi kita tidak ngarang sendiri, mau sendiri, tidak. Kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, mulailah ucapkan syukur. Kalau saudara berdoa diam, seperti lama-lama saudara mengantuk dan akhirnya kita tidak ada lagi sesuatu yang menggerakkan, memulihkan. Tuhan Yesus kiranya memberkati renungan pada saat ini. Saya tahu saudara, kita sudah diajarkan oleh Tuhan, ya, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Kalau di surga pekerjaannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, masa di dunia ini kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau? Saya percaya hidup saudara akan diberkati, pertumbuhan rohani juga saudara juga akan bertambah. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara sudah diberkati, dan saya percaya juga saudara telah banyak memuji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, semua yang hadir di hari ini, mari kita tetap mengangkat dan memuja serta meninggikan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berbunyi, Kudus, kuduslah Tuhan. Ku beri syukur
Haleluya, puji Tuhan. Nama itu memberi menang untuk saudara dan saya. Nama itu begitu ajaib. Mari saudara, persembahkanlah pujian dan penyembahan saudara kepada Tuhan. Hari ini adalah hari di mana saudara harus menjadi pemenang-pemenang di dalam pujian dan penyembahan. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Haleluya, Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena tidak ada nama yang sama seperti Engkau Tuhan. Tidak ada nama yang ajaib seperti Engkau. Tidak dapat dipikirkan oleh setiap pikiran-pikiran manusia di dunia ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima segala-galanya Tuhan. Kami persembahkan saat ini ucapan pujian syukur kepada Engkau. Setiap saudara-saudari yang mendengar, biarlah kami semua boleh lebih lagi Tuhan merasa bangga karena kami tahu Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang tidak dapat memberikan jalan keluar di dalam segala situasi dan keadaan. Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menutup ibadah pada saat ini dalam renungan yang kami berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, ini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi, terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa